Selamat datang kembali di channel YouTube Rianka. Saat ini Rianka akan membahas 28 doktrin SDAI. Yang pertama ialah kitab suci. Apakah kitab suci, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, adalah sabda Allah? Ya, karena kitab suci adalah kitab di mana Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Mazmur 119 ayat 105, Amsal 30 ayat 5 dan 6, Yesaya 8 ayat 20, Yohanes 17 ayat 17, 1 Tesalonika 2 ayat 13, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Ibrani 4 ayat 12, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Apa keistimewaan Alkitab? Keunikan Alkitab bukanlah karena tidak ada bandingannya secara politis, kultural, maupun pengaruh sosial, melainkan dari sumber dan masalah pokok yang dikandungnya. Itu adalah penyataan Allah mengenai Allah, manusia yang unik, anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagaimanakah caranya Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab? Ada dua cara. 1. Penyataan secara umum. Apa maksudnya? Pandangan mendalam mengenai tabiat Allah yang mana sejarah, tingkah laku manusia, hati nurani, dan persediaan alam. Inilah yang dimaksud penyataan secara umum. Mazmur 19 ayat 2, Roma 1 ayat 20. 2. Penyataan secara khusus. Apa maksudnya? Dosa mengaburkan penyataan diri Allah. Dalam kasih, Allah memberikan penyataan khusus tentang dirinya untuk membantu kita untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang besar dan membingungkan dari kehidupan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Yohanes 17 ayat 3, Efesus 4 ayat 21. Apakah sebenarnya fokus Alkitab? Alkitab mengungkapkan Allah dan mengekspos kemanusiaan, mengekspos kesulitan yang kita hadapi dan menyatakan jalan keluarnya. Alkitab itu menyampaikan bahwa kita sudah hilang, jauh dari Allah, serta menyatakan Yesus Kristus satu-satunya yang mencari dan membawa kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah fokus Alkitab. Tema kasih Allah, khususnya seperti yang tampak dalam kematian Kristus sebagai korban di kayu salib, adalah kebenaran yang paling mulia dari alam semesta, adalah fokus Alkitab. Semua kebenaran pokok Alkitab haruslah dipelajari dari sudut ini. Otoritas Alkitab atas iman dan praktik muncul dari sumbernya. Demikianlah Tuhan, dalam pribadi Roh Kudus, telah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Ia menulis Alkitab itu bukan dengan tangannya, melainkan dengan tangan orang lain, kurang lebih 40 orang, dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun. Dan sejak Roh Kudus Allah mengilhami para penulis, maka Allah sendirilah yang menjadi pengarangnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana proses inspirasi? 2 Petrus 1 ayat 21. Diilhamkan, theopneustos, diembuskan Allah. Diilhami Allah, diwujudkan dalam bahasa manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, namun tetap merupakan kesaksian Allah. Allah memberikan ilham kepada manusia, bukan kata demi kata. Dalam salah satu contoh kita dapati Tuhan berbicara dan menulis kata demi kata dalam 10 hukum. Dalam beberapa kejadian para penulis diperintahkan untuk mengungkapkan secara tepat perkataan Tuhan. Tetapi dalam banyak hal Tuhan menginstruksikan mereka untuk menulis apa yang mereka lihat dan dengar. Pikiran dan kehendak ilahi dipadukan dengan pikiran dan kehendak manusia, sehingga ucapan manusia adalah perkataan Allah. Bagaimana dengan keaslian Alkitab? Terlepas dari upaya untuk menghancurkannya, Alkitab tetap terpelihara dengan akurasi yang menakjubkan, bahkan ajaib. Alkitab dan Roh Kudus tidak pernah bisa dipisahkan. Roh Kudus adalah penulis sekaligus pengungkap kebenaran Alkitab. Bagaimana dengan kesatuan Alkitab? Meskipun ditulis oleh generasi yang terpisah, kebenaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap tidak dapat dipisahkan. Keduanya tidak saling bertentangan. Kedua wasiat itu adalah satu. Karena Tuhan adalah satu, mari kita percayai Alkitab sebagai kitab Tuhan. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya hingga seri ke-28. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati.